Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman masih semangat ya. Walaupun masih banyak nih yang belum lulus ujian prometrik ataupun PersenView, baik untuk bidan technician dari D3 maupun spesialis dari D4 S1 profesi bidan. Sudah fail 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang 3 kali dan sudah dipulangkan atau diterminate dari klinik or hospital tempat mereka bekerja. Dan harus nunggu 1 tahun dulu tuh baru bisa balik lagi ke sana. So bukan nakut-nakutin, tapi ujian tanpa persiapan yang matang emang nggak ada manfaatnya teman-teman. Jadi kayak kalian tuh menghabiskan uang doang mendaftar ujian, ngebooking ujian itu sekitar 278,45 real kalau USD kalau nggak salah. Jadi sekitar 46 sampai 5 juta lah kalau kurs lagi melemah banget ya. So hari ini buat semua teman sejawatku bidan yang butuh belajar, boleh nonton video sampai akhir. Di akhir nanti kalau belum mengerti boleh open discuss di kolom komentar, dan bagi teman-teman yang butuh pendampingan belajar private juga boleh DM aku ya. So everyday kita akan bahas materi dan latihan soal untuk ujian prometrik dan PersenView. Buat yang udah kenal aku, hai, kita ketemu lagi. Dan buat yang baru tahu channel ini, kenalin teman-teman, aku Rima. Aku register midwife, bachelor spesialis midwife. Aku punya Saudi Council dengan one shot exam. Berpengalaman 2 tahun di Departemen Labor and Delivery di Maternity and Children Hospital under Ministry of Health Kingdom of Saudi Arabia, tepatnya di Gazem Province. Dan aku juga seorang tutor prometrik exam yang udah bantu banyak banget nih teman sejawat bidan lulus ujian prometrik ya. So we will start our class about clinical nutrition protocols for pregnancy and lactation. Jadi materinya ini nggak terlalu banyak dan di soal juga nggak terlalu banyak, tapi at least kan kalau bisa kita jawab sudah membantu nilai kita yang minimal banget itu ya. Oke. So this is standard care of dietary modification and risk management. Oke, the foundation of the nutritional plan itu ada fruit, ada grains atau protein food, vegetable sama dairy. Action item assist the woman in assessing prepare for personalized nutritional plan ya. Ini untuk mom pregnancy sama breastfeeding. Okay. Energy requirement and weight trajectories. Jadi peningkatan berat badan itu about 25 to 35 atau sekitar 11 sampai 16 kg. Target weight gain-nya. Standard for woman with normal pre-pregnancy weight. Ini untuk normal pre-pregnancy weight ya. But if abnormal like terlalu kurus or obesity itu beda lagi. Terus how much increase calorie itu kurang lebih tambah 300 kalori per day. Pregnancy energy required specifically during the last 2 trimester. Jadi trimester 2-3 itu benar-benar need segini. Oke, sedangkan lactation energinya itu meningkat jadi 500 kalori in a day. Increase energy demand for milk production karena ibunya akan memproduksi milk. Oke, the critical window itu about folic acid. Nah, folic acid ini like always ada di exam itu tuh fungsinya buat apa kayak gitu. So, if the mama don't get this folic acid dose correctly, what will happen? Okay, the protocol mandatory for all women of childbearing age. Okay, timing preconception and early pregnancy. Even before pregnancy juga should be consume this folic acid. Dan buat teman-teman juga yang saat ini belum menikah, mungkin ada rencana menikah, boleh ya konsumsi folic acid. Persiapan. Okay, risk mitigationnya buat apa? Prevent neural tube defect sama prevent orofacial cleft atau bibir sumbing ya yang Indonesia. Oke. Nah, itulah fungsinya si folic acid ini. Kalau dia defisiensi folic acid, what will happen? Ya, ini akan terjadi neural tube defect sama orofacial cleft. Itu akan increase the case. Oke, hydration. Hydration standard and electrolytes. Oke. Total intake in a day itu 8 to 10 glasses per day or 8 ounces each. Sama water requirement-nya 4 to 6 glass must be water. Oke. Boleh 2 gelas ini matcha, kopi, but should be water.
Sodium protocol. Sodium is not restricted unless specifically prescribed by PHCP, primary healthcare. Managing plant-based diet, the Adequance Principle. Oke. Di sini ada grain sama ada amino acid. Core konsepnya itu complementary protein. Educate client on consuming complementary protein throughout the day to ensure all essential amino acid are provided. General rule-nya, ensure the consumption of sufficient amount of varied foods to meet normal nutrient and energy need. Oke, the deficiency watch list. Oke. Defisiensi vitamin ya, ini vitamin E itu akan mempengaruhi kaloris, vitamin P itu dari protein P ya, B12 itu vitamin B12, Zn itu zinc, Fe itu iron, Ca itu kalsium, ini omega ya, omega from fatty acid, sama vitamin D specifically if limited sun exposure. Inilah vitamin yang the mama should take those correctly. Oke, optimizing absorption strategies. Nah, ini tuh ada di soal 1. Apa yang what kind of food or fruit or juice or something like that or vitamin yang bisa membantu buat maximize the iron source. Jadi misalnya dia konsumsi plant iron source, whatever it is, maybe kayak bayam or memang dia konsumsi tablet iron, itu bagusnya kita tambahin apa? Kita tambahkan dengan vitamin C. Nah, di soal itu either dia ngomong vitamin langsung or dia naruhnya orange, apple, grape. Nah, misalnya. Jadi what we will choose in the multiple choice in the question? Ya orange-nya, karena orange yang mengandung vitamin C. Jadi this combo is good for enhances absorption for the iron. To prevent anemia and enhance uptake, vegetarian must pair a good source of iron with a source of vitamin C each meal. Okay. Next, the plant-based protein toolkit. Oke, tofu, tempe, meat, analog. Anyway, di Middle East juga udah ada tempe ya. Buat kalian yang udah stay di sana mungkin sudah pernah ke Bacala Indo. Mereka itu juga sering kok mengkonsumsi tempe. Apalagi banyak banat-banat di rumah mereka itu yang dari Indo kan. Jadi mereka juga sudah mulai mengkonsumsi tempe. That's why ada tempe in the question, in the materi. Don't be kayak shock kayak wow kok ada tempe gitu kan, ini Indonesia sekali. No guys, ini tempe sudah melanglang buana di internasional. Next ada soy milk sama soy products, legumes, beans atau lentils, pokoknya dan biji-bijian, nut and seeds ya, ini biji-bijian, whole grain and sprout, gandum ya, fruit, vegetable for variety, banyak jenisnya. Combine these source to provide all essential amino acid. Jadi inilah fungsi-fungsi yang menambahkan amino acid atau asam amino. Oke. Next ada namanya barrier, lactose intolerance. Jadi ada barrier, ada penghalangnya nih gara-gara lactose intolerance. Even we are not pregnancy, kalau kita lactose intolerance, kita akan merasakan hal-hal yang kayak bikin mual or maybe diarrhea kalau kita itu ada alergi lactose kayak gitu. So, apalagi dengan pregnancy mama. Symptom clusternya biasanya abdominal distension and discomfort, nausea and vomiting, cramps, loose stool. Okay. Immediate action must incorporate non-dairy calcium ya, source regularly into the dietary pattern. Harus dikonsumsi secara terus-menerus regular. Oke. Lactase workarounds and tolerability. Often tolerate interdiet. Oke, kita kasih dengan kefir ya, cheese and yogurt. Kalau masih ini ya, lihat ini garisnya, garis ketoleransiannya. Often tolerate, bisa kasih cooked milk foams atau custard. Ini kayaknya lagi viral banget nih, yang I don't know how to say this one, tapi kayak
puding pokoknya yang sering kalian lihat di TikTok or penjual-penjual di Middle East itu ini. Terus fermented dairy boleh, cheese and yogurt. Nah, kalau dia clinical intervention interdict itu harus lactase enzyme take before ingesting, lactase treated milk production, kayak milk lactase treated, lactose free, mengkonsumsi lactose free ya, lactose free commercial option, yang mereknya ya terserah gitu. Ini yang masih sering ditoleransi. Ini yang sudah butuh clinical intervention. Oke. Next ada namanya behavioral anomaly, PICA. This is ini juga selalu ada di soal ya. PICA itu apa sih? Okay. Definition: the practice of eating non-food substances. Jadi misalnya dirty or clay, starch, sama freezer frost. Makanan-makanan dari olahan beku kayak gitu ya. Is not healthy. PICA etiologi clinical risk. Visible ini kalau kalian tahu ini adalah gunung es ya. Terlihat di atas ini tidak terlalu tinggi, but di bawahnya, oh my god. Okay. Visible behavior yang kelihatan adalah eating non-food substance. Yang tidak kita ketahui itu akan menjadi biological cause sama cultural factor belief. Normalization of practice. Kayak orang Saudi itu kan menormalisasi banget makan ayam boiler itu. It's not in the health, I think. Kayak kalian tahu kan ayam boiler itu only 3 months itu habis itu langsung panen kayak gitu. Clinical outcome, and also di sana tuh banyak banget what is that, fast food. Oke. Anyway, aku suka ini sih, makan fast food juga. But orang-orang di Middle East itu sangat fast food sekali ya. Jenis fast food di sana aja tuh banyak banget. Anyway, kudu paling enak sih. Oke. Iron deficiency anemia may occur as a result, direct result ya. Oke. Next itu clinical cheat sheet. Oke, ini yang perlu kita summary ya sebagai dari pelajaran kita hari ini. Energy and weight itu kalau pregnancy tambah 300 calories, for lactation itu 500, untuk total target weight gainnya itu 25 to 35. Preventionnya kita harus konsumsi folic acid, mandatory for neurologic defect prevention ya, mandatory keharusan. Vegetarian, iron source, vitamin C required. Itu juga dari soal fluid. Itu kurang lebih 8 sampai 10 glasses a day. Terus 4 to 6 glasses must be water ya. No sodium restriction. Red flagnya monitor for PICA karena bisa menyebabkan anemia risk. Screen for lactose intolerance, non-use dairy calcium. Oke, oh my god. Oke, ongoing care research. Guideline for how nutrition are dynamic. Build the specific nutritional plan using the USDA framework. Oke, cukup sekian kelas kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajarin bisa membantu teman-teman buat ujian. Jadi ujiannya bisa lulus 1 kali aja dan bisa renewal kontrak tanpa takut di-terminate atau di-exit-kan ya teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan semuanya. Anyway, tolong bantu like dan subscribe untuk lanjut seri Prometric berikutnya supaya aku makin semangat nih share materi dan soal-soalnya. Tolong juga ke teman sejawat bidan lainnya yang mungkin butuh info belajar gratis. Oh ya, feel free to reach me out ya teman-teman. Mau diskusi masalah apapun, you can tell me. Boleh DM IG. Kalau misalnya komentar di YouTube itu agak slow respon, di Rima Sihombing atau di prometric.bd ya. Kalian mau diskusi masalah apapun boleh. Masalah agen, data flow, mumaris, transfer kafala, interview user buat yang mau daftar, nego salary, diskusi cara menghadapi kepribadian staff dari negara lain juga boleh. Aku sangat terbuka untuk itu. Ya, walaupun belum menghasilkan solusi, setidaknya kalian punya teman gibah. Oke, see you in the next video and